Shalom sahabat GPB yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Night Call GPB bersama dengan saya Pendeta Monica B.C. Sarayoris Latomerisa, Ketua Majelis Jemaat GPB Bukit Harapan. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai ayat 15. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas segala kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sepanjang hari ini. Kami boleh melakukan segala aktivitas kami dan kami boleh mensyukuri ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan kami pada malam hari ini sebelum kami mengistirahatkan tubuh kami ingin menaikkan syukur kepadamu ya Bapa untuk kembali merenungkan akan sabda firman Tuhan yang akan kami baca. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai ayat 15. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian pembacaan Alkitab malam ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, dalam memahami akan perikop pembacaan kita malam ini, ada satu cerita tentang seorang anak yang bernama Roberto Salazar, bocah usia 6 tahun yang jarang menangis. Ia menderita penyakit langka, yaitu Hereditary Sensory and Autonomic Neuropathy, yaitu sebuah penyakit yang membuatnya tidak bisa merasakan sakit. Pernah ia gigit lidahnya sendiri sampai hampir putus. Orang tuanya panik, namun ia tenang saja. Kali lain Roberto terjatuh. Kakinya terluka, tetapi ia tidak menjerit minta tolong. Ia bangun dan berjalan lagi dengan luka menganga. Kondisi ini sangat berbahaya. Tubuhnya bisa terbakar atau terpotong tanpa disadari. Rasa sakit memang tidak enak, tetapi perlu untuk menyadarkan kita jika ada yang tidak beres. Demikian juga, Roh Kudus sering memberikan rasa sakit ketika orang beriman berbuat dosa. Dia menegur dan memberi peringatan supaya kita insaf. Dia mengingatkan kita kembali akan perkataan-perkataan Kristus. Sebagai Roh kebenaran, Dia bertugas memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sahabat Night Call, setiap orang yang mengikut Yesus akan menghadapi perlawanan dari dunia. Ini merupakan konsekuensi yang harus dihadapi oleh orang yang berpaut dengan Kristus.
Mengapa di dalam pasal 15 yang erat dengan pasal 16 yang menjadi perikop pembacaan kita saat ini, Yesus merasa perlu untuk memberitahukan kepada murid-muridnya mengenai perlawanan yang akan mereka hadapi. Sebab Yesus akan segera pergi kepada Bapa. Dan oleh karena itu, Yesus harus mempersiapkan para murid untuk menghadapi segala sesuatu sepeninggalnya Dia. Maka Yesus memberitahukan bahwa setelah Ia pergi, mereka akan menghadapi penganiayaan yang ditujukan kepada para pengikut Yesus. Hal ini kita dapat baca di dalam ayat yang kedua, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Namun Yesus memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan tinggal sendirian. Roh Kudus akan datang dan dicurahkan atas para murid. Yesus tahu apa yang akan dihadapi para murid di kemudian hari. Mereka akan menghadapi tantangan dari orang-orang yang membenci Kristus dan Injil. Dan itu yang disampaikan di dalam ayat 3 dan ayat 4. Dan sebab itu, ia tidak ingin iman daripada para murid menjadi goyah atau lemah karena keadaan tersebut. Dan itulah sebabnya Roh Kudus diberikan untuk menyertai orang percaya. Roh Kudus akan melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai Yesus. Di dalam ayatnya yang ke-8, ada 3 tugas penting yang akan dilakukan oleh Roh Kudus. Ialah meyakinkan dunia akan dosa dan memanggil dunia untuk bertobat, menyatakan standar kebenaran Kristus kepada orang yang mau percaya, dan menyatakan penghakiman Kristus. Roh Kudus menolong orang percaya untuk membedakan mana yang benar dari yang salah. Roh Kudus juga menyatakan kepada para murid tentang segala perkara yang akan terjadi di masa mendatang. Hal itu disampaikan di dalam ayatnya yang ke-13. Nah, sahabat GPB, kita yang hidup di masa kini tidak perlu lagi menantikan Roh Kudus. Karena begitu kita membuka hati terhadap Kristus, maka Ia hadir dalam hidup kita. Tetapi Roh Kudus tidak bisa tinggal diam waktu kita berbuat dosa. Dia akan menegur, dan tegurannya mungkin terasa sakit dan menciptakan rasa bersalah di hati. Namun, ini perlu agar kita juga mendapatkan kesempatan untuk berbalik ke jalan Tuhan. Kadang kita manusia menjadi tuli rohani dan keras hati, sehingga tidak mendengar akan adanya Roh Kudus yang berbicara melalui firman-Nya, hamba-Nya, atau dalam peristiwa tertentu. Nah, tanpa teguran, dengan mudah kita dapat disesatkan dengan pelbagai godaan. Seperti cerita tentang Roberto tadi, kita bisa menjadi mati rasa terhadap dosa, dan bisa-bisa kita sudah terseret jauh sebelum sempat menyadarinya. Oleh karena itu, bersyukurlah sahabat GPB jika Roh Kudus masih menegur atas masalah hidup yang terjadi dalam hidup kita dan membuat Anda dan saya merasa bersalah ketika berbuat dosa. Dan itu tandanya bahwa Dia masih berkarya dalam diri Anda dan saya. Demikian juga dengan perkembangan teknologi digital dan berbagai dampaknya. Hendaknya hal itu tidak membuat kita kehilangan waktu untuk mendengar perkataan Roh Kudus. Dengarkan dan hargailah akan tegurannya. Jangan sampai hati Anda menjadi bebal hingga merasa nyaman untuk berbuat dosa. Selamat untuk menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat GPB yang kekasih, mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk kasih dan anugerah-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi kami dan kembali kepada Bapa, di mana pada saat itulah kami juga mendapatkan akan pendampingan-Mu dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa.
Pendampingan Roh Kudus itu sangat berarti di dalam kehidupan kami yang sangat terbatas ini. Dan biarlah ya Bapa, kami boleh senantiasa membuka hati dan pikiran kami untuk selalu meminta tuntunan bimbingan daripadamu. Bapa yang di surga, pada malam hari ini kami berdoa untuk seluruh sahabat GPIB di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah ya Bapa Tuhan memberkati akan setiap pergumulan tantangan yang kami hadapi di tengah dunia ini. Biarlah dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu kami dapat dan mampu bahkan teguh untuk menjalani setiap pergumulan yang Tuhan izinkan di tengah kehidupan ini, agar kami semakin teguh, agar kami semakin mengenal akan Engkau. Bapa kami yang ada di surga, pada malam hari ini kami berdoa untuk program Night Call GPIB. Biarlah ya Bapa Tuhan memberkati akan program Night Call GPIB ini, sehingga tetap menjadi saluran berkat untuk menyampaikan akan seluruh kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya juga ya Bapa untuk pada malam hari ini. Biarlah dengan kasih dan anugerah-Mu kami boleh mengistirahatkan akan tubuh kami, dan biarlah dengan kasih sayang Tuhan kami boleh dibangunkan kembali di pagi hari. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat malam, salam jumpa kembali dalam program Night Call GPIB selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.